Pada malam hari ini kita belajar kembali mengenai pernikahan, bahwa salah satu hikmah dari pernikahan itu ada 3 yang ingin kita gapai. Yang pertama, sakinah, ketenangan. Yang kedua, mawaddah warahmah. Ini butuh proses, ini juga butuh pengalaman, tapi intinya kembali kami ulangi bahwa untuk adik kami Rianto dan Rahsepta Ayu Wandira, niatkanlah pernikahan itu ibadah. Itu yang penting. Kalau nanti kita niatkan ibadah, insya Allah keluarga ini akan memperolehnya. Contoh yang malam ini akan kita sampaikan keluarga yang sakinah, tenang, yaitu kita contoh langsung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang kita sampaikan yaitu istrinya. Jadi ada 4 orang manusia yang sungguh sangat luar biasa, dan ini mewakili manusia seluruhnya. Hanya 4 orang ini. Tapi kalau yang laki-laki banyak. Kenapa? Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani ada 25. Itu manusia pilihan. Tapi 4 orang wanita ini manusia pilihan. Yang pertama Maryam. Yang kedua Asia, istri Fir'aun. Luar biasa itu. Fir'aun kafir kepada Allah, tapi Asia bakti kepada suaminya. Luar biasa. Selanjutnya Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali karramallahu wajhah. Nikah dengan Ali. Ali itu cuman punya dirinya dan semangatnya. Harta Ali tak punya. Tapi Fatimah termasuk kategori manusia wanita pilihan. Yang terakhir Khadijah Al-Kubro. Khadijah ini sungguh sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Keempat-empatnya ini kenapa menjadi pilihan? Karena perempuan ini memiliki sifat wafa. Mudah-mudahan istri kita juga nanti dapat ini. Wafa itu maksudnya memberikan all out, cinta setia, memberikan segala-galanya. Dia tidak memilih apakah suaminya baik atau tidak. Yang jelas setelah menjadi suami, si istri punya niatan baik, saya harus memberikan yang terbaik untuk suami saya. Bagaimana Khadijah? Khadijah itu waktu ijab qabul maharnya, nah ini di desa Sesimpang 2 belum ada seperti ini maharnya. Dalam satu riwayat 20 ekor unta, kalikan saja 35 juta unta standar kali 20. Dalam riwayat yang lain 100 ekor unta, lain bawaannya, hantarannya itu kurang lebih maharnya 1 M. Itu kan Pak Ustadz, waktu Nabi Muhammad masih muda 25 tahun. Enggak, Nabi Muhammad itu memang kaya, tapi tingkat kesederhanaannya lebih dikedepankan. Jadi kemewahannya itu tidak terlihat. Mana buktinya? Umur 63 tahun haji wada, Nabi Muhammad itu berkurban itu 100 ekor unta. 63 ia sembelih dengan tangannya sendiri, 37-nya itu diwakilkan kepada Ali karramallahu wajhah. 100 ekor unta belum pernah kita dengar di desa Sesimpang 2. Tapi menikah dengan Khadijah, ia dianugerahkan luar biasa. Khadijah ini menopang dakwah Rasul, menopang juga kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita pun dianugerahkan Allah istri yang membantu seluruhnya, membantu kegiatan rumah tangganya, membantu syiar dakwahnya, ini sungguh sangat luar biasa. Gimana ceritanya? Waktu sebelum turun wahyu, istri kita tak sanggupin. Khadijah, saya pengen menyendiri nih. Kayaknya akhir-akhir ini saya pengen menyendiri, fokus untuk mikirkan umat.
3 bulan berturut-turut. Khadijah nggak tanya, ya apa yang butuh? Yang butuh disiapkan, makanan semuanya naik ke Gua Hira. 1 bulan. Bulan depan Ramadannya tahun depan seperti itu juga. Tahun depan seperti itu juga. Pulang-pulang dia ketakutan. Kenapa? Jibril pertama kalinya melihatkan wajah aslinya. Itu langit itu dilihat oleh Nabi Muhammad seisinya, seantero alam pada saat itu Jibril. Kenapa? Karena bumi ini untuk makhluk yang namanya Jibril itu ibarat kelereng. Lari dia. Bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umrah, udah bisa kita bayangkan bagaimana Gua Hira itu terjalnya. Tapi Nabi Muhammad takut nyampe ke rumah. Nah itu. Jadi nanti coba kita praktekkan. Kira-kira kalau kita ada masalah, balik ke rumah hilang masalah. Itu hebat tuh istrinya itu. Jadi Rasulullah kalau dia gundah gulana, keluh kesah itu langsung pulang ke rumahnya. Assalamualaikum, jumpa dengan Khadijah, itu melihat wajahnya saja setengah masalahnya hilang. Kira-kira kita gimana itu, Pak? Punya masalah, pulang dari kantor direpet oleh atasan, belum nyampe rumah, ban mobil atau kereta bocor, nempel ban dulu, masuk, assalamualaikum, ceritakanlah itu. Kira-kira apa kata istri? Masalah. Tapi kita sampaikan. Ini kita sampaikan. Coba. Tapi setelah diselimuti, esok harinya dikasih tahu. Yuk. Kemana kita? Kita ke Waroko. Tak temanin. Ditemanin itu. Malamnya diselimutin, dikelonin, dikawanin. Jumpa sama Waroko. Waroko ini matanya buta tapi ahli dalam kitab Nasrani. Diceritakan, hadza namus, itu namus, itu Jibril. Sayang, kalau seandainya umurku panjang, maka aku akan ikut membelamu, ya Rasulullah. Bertambah semangat Khadijah nih, bahwa suaminya ini adalah utusan Allah. Tapi sebelum pulang, dipanggil tuh Khadijah. Khadijah, tolong temani. Suamimu mulai hari ini akan mengalami masa-masa sulit. Takut dia. Pulang ke rumah masih terbayang sama Jibril. Dibilang, besok kalau Jibril datang kasih tahu. Ah ini, istri yang sering memberikan solusi untuk permasalahan suaminya. Besok kalau datang Jibril kasih tahu. Oh iya, assalamualaikum, datang Jibril. Waalaikumsalam, Khadijah, Jibril datang. Oke, Khadijah duduk, menutup auratnya. Sekarang, nah ini belum pernah nih. Bapak pernah dipangku sama istri bapak? Pernah ya? Ah ini Khadijah lakukan. Sekarang duduk di sebelah kiriku, dipangku. Yang mangkunya bukan Rasulullah yang mangku Khadijah. Sebelah kiri masih kelihatan, masih pindah sebelah kanan, masih kelihatan, masih ke belakang peluk saya. Masih kelihatan juga Jibril, masih. Pada saat itu Khadijah ingin membuka hijabnya. Ditanya oleh Khadijah, ya Rasulullah, masih kelihatan? Sudah enggak? Saya yakin bahwa dia itu adalah malaikat. Dia itu bukan jin. Kenapa? Karena malaikat tak mau melihat aurat perempuan yang terbuka. Ini kunci nih. Supaya doa-doa istri kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoalah keluar kalau tak bukan muhrim, jangan coba-coba tutup aurat. Kenapa? Doanya tidak akan diterima oleh Allah karena malaikat tak mau mengaminkan doa-doa orang yang tak mau menutup aurat. Tapi kalau seandainya itu bukan malaikat, kinclong itu matanya langsung teruskan buka lagi. Tuh. Mana lagi yang membuat Rasulullah mencintai Khadijah ini? Nih, kita tak sanggup nih. Sudah itu, suatu saat kalau kita satu lembah itu mungkin seluas Masjidil Haram, kira-kira 2 kapling lah. Rasulullah mengembala kambing. Pulang-pulang kambing itu enggak ada. Kemana?
Ada orang, ya Rasulullah Muhammad banyak kali kambingnya. Kamu mau? Mau. Ya kalau mau kasihkan aja. Ikutin aja apa yang saya katakan. Apa itu? Masuk Islam. Caranya ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diucapkan, ya udah ambil kambingnya. Satu lembah, pulang jumpa sama Khadijah lagi. Loh, kok pulang sendirian? Kambingnya mana? Aku gunakan untuk menolong agama Allah. Ada orang yang mau masuk Islam mengucapkan syahadat. Khadijah pada saat itu tak marah. Ya sudah. Betul itu, betul itu. Besok kita siapkan. Besok kita siapkan. Kira-kira kalau bapak nanti jumpa anak yatim piatu, jumpa orang-orang fakir miskin, duitnya ada 500.000, pada saat itu bapak kasih 300. Nyampe, ceritakan sama istri. Kira-kira gimana tuh? Tapi Khadijah seperti itu. Terakhir, ya. Terakhir Khadijah. Ya. Khadijah itu membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sisa-sisa hidupnya. Pernah diboikot 3 tahun, tidak masuk sembako di sana. Itulah Khadijah bersama Abu Bakar yang menalanginya. Nah, makanya waktu Futhul Mekah, penaklukan kota Mekah itu, Rasulullah ini bagi istri, bagi suami yang meninggal istrinya datang ziarah ke kuburan istrinya. Rasulullah lakukan itu. Kalau kita baca talqin, kalau kita baca yasin, Rasulullah bukan hanya itu, ngobrol. Ya Khadijah, buat tenda di samping rumah, di kuburan istrinya. Betul ya Khadijah, dakwahmu sudah berhasil. Sodakti ya Khadijah, apa yang engkau katakan betul. Maksudnya apa? Khadijah sering menghibur, kalau kamu orang baik, kalau kamu memang berbuat baik, agama ini akan ditolong pada masanya. Intinya dari tausiah singkat ini, mudah-mudahan kita mendapatkan istri yang punya karakter seperti Khadijah. Tapi kita juga harus sadar bahwa Rasulullah itu Muhammad memiliki budi pekerti yang baik. Mudah-mudahan ada hikmahnya, tidak ada maksud mengajari apalagi menggurui, sekedar mengulang-ulang kaji. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.